Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat karena telah memberikan saya izin untuk mempresentasikan proposal penelitian saya pada ajang MyRes tahun 2022 ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Prayogo, nomor urut 16. Saya mengambil tema penelitian pada bidang ilmu keagamaan Islam dan saya berasal dari Masjid Mataram. Judul penelitian saya adalah peranan remaja Masjid Islamic Center Hubbul Waton sebagai pelopor moderasi beragama remaja di Kota Mataram. Adapun hal-hal yang akan saya paparkan dalam presentasi saya ini meliputi latar belakang, perumusan masalah, kajian teori, dan metode penelitian. Yang pertama, adapun yang menjadi latar belakang saya dalam membuat proposal penelitian ini adalah multikultural. Multikultural adalah suatu keadaan ketika suatu negara terdapat di dalamnya berbagai macam jenis keberagaman seperti keberagaman agama, bahasa, suku bangsa, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki beragam jenis keberagaman. Salah satunya adalah keberagaman agama. Keberagaman agama di Indonesia sangat beragam. Agama-agama di Indonesia terdiri dari agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, Kristen, dan Konghucu. Keberagaman agama ini dapat menimbulkan konflik yang dapat mengancam keutuhan dan perdamaian yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah konflik intoleransi dan ketidakselarasan kehidupan. Kasus intoleransi sendiri di Indonesia sering terjadi, yakni radikalisme, ekstremisme, dan penistaan agama. Ketidakselarasan kehidupan di Indonesia juga dapat terjadi apabila tidak adanya rasa saling menghargai antar umat beragama di Indonesia sehingga menciptakan kehidupan yang tidak rukun dan tidak harmonis. Lalu bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah tersebut? Kita perlu menumbuhkan suatu sikap pada masyarakat agar dapat menjalani kehidupan di tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Sikap tersebut adalah moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang kita untuk mengambil jalan tengah sehingga tidak terlalu ekstrim dalam ajaran agama yang kita anut. Mengadakan moderasi beragama ini tidak hanya dapat dipelopori oleh pemerintah atau para ulama saja, tapi para remaja juga berperan penting dalam gerakan moderasi beragama ini, terlebih lagi pada kalangan mereka sendiri, yakni para remaja. Menurut saya, kalangan remaja atau kelompok remaja yang tepat untuk mempelopori gerakan moderasi beragama ini adalah remaja masjid. Di Kota Mataram sendiri terdapat organisasi remaja masjid raya, yakni Remaja Masjid Raya Islamic Center Hubbul Waton, yang menurut saya dapat mempelopori gerakan moderasi beragama di Kota Mataram pada kalangan remaja khususnya. Oleh karena itu, saya mengambil tema penelitian dengan judul peranan remaja Islamic Center Hubbul Waton sebagai pelopor moderasi beragama di Kota Mataram. Rumusan masalahnya antara lain, bagaimana peranan remaja Masjid Islamic Center Hubbul Waton sebagai pelopor moderasi beragama remaja di Kota Mataram. Adapun kajian teori yang saya ambil adalah teori mengenai remaja masjid dan moderasi beragama. Remaja masjid sendiri adalah suatu organisasi atau kelompok yang terdiri dari beberapa remaja muslim yang memiliki keterkaitan dengan masjid dan berusaha untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama kita sehingga seimbang dan tidak terlalu ekstrim pada ajaran agama yang kita anut. Dan adapun metode penelitian yang saya akan gunakan dalam penelitian saya adalah remaja yang ada di Kota Mataram. Selanjutnya, teknik dan alat pengumpulan data, saya akan menggunakan teknik observasi partisipatif, yakni saya ikut turun berpartisipasi dalam beberapa kegiatan remaja masjid selain dari mengamatinya saja. Selanjutnya, saya akan melakukan wawancara mendalam bersama beberapa subjek yang terkait dan yang terakhir adalah dokumentasi. Selanjutnya, rencana analisis data, saya akan menggunakan cara rencana analisis data secara deskriptif dan menyeluruh. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat beberapa penyampaian kata yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.